buka bersama itu kan dianjurkan untuk disegerakan. Cuman banyak fenomena saya lihat itu ada buka bersama malah maghribnya itu kelewatan gitu ya. Oh iya. Atau paling tidak itu akhirnya nggak jamaah maghrib. Nah itu gimana menyikapi fenomena seperti ini kalau menurut jenengan gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali dalam podcast Kemenak Gresik edisi spesial Ramadan. Yang hari ini insya Allah kita akan bersama IPARI ya, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, dan telah hadir di studio ya salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ibu Eni Hermawati ya, penyuluh agama Islam yang saat ini ditugaskan di Kecamatan Bunga, Bu ya. Iya, betul. Nah, Kecamatan Bunga cuman riwariwi ke Gresik ya, sering riwariwi ke Gresik. Nah, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah buka bersama, buka hati ya. Ini tema yang luar biasa sekali ya, Bu Eni. Langsung saja, jadi hari ini kita akan membahas tentang tema, salah satu tema penting. Nah, tema ini mungkin tema yang saya yakin setiap orang yang berpuasa nunggu momen-momen ini ya. Nunggu momen-momen ini, nunggu saat-saat ini. Nah, tema yang akan kita bahas adalah tentang berbuka puasa ya. Jadi temanya adalah buka puasa, buka hati. Nah, pertama kalau kita bicara tentang buka puasa, Bu ya. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, kalau pengalaman jenengan sendiri kan sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, sebagai ibu rumah tangga itu suka dukanya nyiapkan buka itu bagaimana, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai ibu rumah tangga, memang kewajiban kita yaitu mengurus anak, mengurus suami ya. Terutama di bulan puasa harus lebih siap lagi persiapannya, karena di saat puasa itu momen yang ditunggu adalah momen ketika kita berbuka ya, apalagi berbuka dengan keluarga tentunya sangat menyenangkan. Nah, sebagai ibu rumah tangga sekaligus saya juga sebagai ibu yang bekerja di luar rumah, jadi harus mempersiapkan belanja untuk berbuka puasa itu di hari-hari sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian karena kita pulangnya itu jam 3 atau jam setengah 4, ya itu kita harus segera ke dapur untuk mempersiapkan berbuka. Apa yang disukai anak-anak, apa yang disukai oleh suami dan anggota keluarga yang lainnya, tentunya kita siapkan terlebih dahulu supaya mereka itu berbuka dengan senang hati dan semangat untuk menjalankan ibadah puasa di hari-hari berikutnya. Jadi memang vital sekali ya peran seorang ibu dalam rumah tangga itu, terutama ketika menyiapkan buka puasa. Nah, terkait buka puasa itu sendiri ya, kita beralih pembahasan. Masalah buka puasa itu kan salah satu sunnah yang luar biasa sekali ya kalau dalam agama Islam gitu ya. Nah, keutamaan atau selain tadi ya persiapan teknis, nah itu kalau kita bicara dalam kacamata agama itu apa saja hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan atau disunahkan untuk mempersiapkan buka puasa itu? Terima kasih ya. Jadi ada beberapa adab dan sunnah yang kita kerjakan menjelang berbuka puasa ya. Di situ ada doa yang kita panjatkan menjelang berbuka puasa itu sangat makbul. Karena kita lagi sedang lapar-laparnya dan menunggu untuk berbuka puasa. Di situ biasanya kita melakukan hal-hal yang ngabuburit atau berjalan-jalan kemana untuk menunggu waktu maghrib. Nah, disitulah
kita alihkan waktu-waktu yang seperti itu untuk berdoa. Ya, jadi bisa dikatakan itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Saya kalau kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang ya kurang bermanfaat. Betul sekali ya. Kemudian kita berbuka dengan yang manis ya. Kemudian dengan air putih ya terlebih dahulu. Kemudian dengan kurma atau apa ya sesuai anjuran Rasulullah. Kemudian di situ kita berdoa untuk berbuka puasa ya. Jadi mengucapkan basmalah kemudian doa berbuka puasa seperti itu. Selama ini kan ada jargon gitu ya. Iklan berbukalah dengan yang manis gitu. Itu apakah benar kita itu dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis? Begini, kita itu memang benar dianjurkan berbuka dengan yang manis ya, tetapi berbuka itu diawali dengan minum air putih atau air putih yang hangat dulu, kemudian disusul dengan kurma ya seperti itu. Jadi kita tidak dianjurkan untuk minum yang dingin-dingin karena lambung kita itu dari subuh sampai maghrib itu kan kosong. Nanti kaget. Jadi kaget dia ini kalau langsung dikasih minum kan, air yang dingin banget, manis banget itu. Jadi dianjurkan untuk minum yang hangat-hangat dulu, makanan yang ringan-ringan dulu lah, seperti itu. Jadi nanti setelah setelah taraweh ya atau mau menjelang taraweh boleh makan yang berat begitu. Jadi istilahnya sebenarnya kurang pas ya kalau anjuran berbuka dengan yang manis itu. Mungkin itu diambil dari karena Rasulullah ketika berbuka itu berbuka dengan kurma itu jadi tidak langsung makan berat istilahnya tidak sekedar yang penting manis tapi kita juga harus memperhatikan porsi gizinya gitu makanan-makanan. Baik, jadi kurang lebih itu ya beberapa anjuran ketika kita akan memulai buka puasa. Tadi dianjurkan ada anjuran memperbanyak doa karena sesuatu yang mustajab, terus tadi berbuka dengan sesuatu yang ringan dulu dan seterusnya. Nah, kalau saya itu pernah baca hadis itu ya, kalau nggak salah di hadis itu disebutkan orang yang ngasih makan. Nah, ini ngasih makan ke orang yang berpuasa ya untuk berbuka itu katanya fadilahnya besar sekali. Apa benar Mas seperti itu? Ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita memberi makan atau memberi berbuka ya, memberi takjil seperti itu ya kepada orang yang puasa, itu pahalanya seperti kita mengerjakan puasa. Jadi besar sekali keutamaannya. Bagus sekali kalau kita pada bulan puasa itu bersedekah gitu bersedekah memberi makan kepada orang yang membutuhkan ya. Karena tidak semua masyarakat kita itu kan mampu untuk menyiapkan takjil atau menyiapkan buka puasa dengan yang kita bayangkan ketika seharian berpuasa itu. Nah, kalau terkait sedekah sendiri itu maksudnya ngasih makan orang puasa itu apa harus ada ketentuan, Bu? Misalnya yang dapat keutamaan itu misalnya yang ngasih makan orang satu musola, satu masjid atau ngasih cuma satu bungkus nasi, satu teguk air itu apakah itu juga termasuk fadilah keutamaan, dapat keutamaan gitu. Yang namanya kita bersedekah itu kan tidak ada batasannya ya Pak ya. Jadi kalau kita bersedekah niatnya ikhlas memberikan kepada orang lain, insya Allah nilai pahala kita itu besar sekali. Daripada kita memberikan sedekah banyak tetapi diiringi dengan riya diiringi dengan pamer Jadi hanya kelihatannya saja banyak kita memberi kepada orang tetapi belum tentu nilai di sisi Allah itu besar berarti nggak harus nunggu banyak ya. Nggak harus nunggu istilahnya harus mampu, harus kaya dulu baru kita bersedekah gitu. Apalagi kan begini, kalau kita bersedekah waktu kita sempit atau kita kekurangan itu kan sangat terasa sekali manfaatnya ke diri kita. Kita puas begitu, merasa kepuasan tersendiri ketika kita bersedekah kepada orang lain, sementara kita sendiri pun tidak berlebih-lebihan begitu ya. Artinya tidak kaya banget tapi kita mampu bersedekah begitu ya. Kalau di Al-Qur'an itu kan istilahnya
alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, di masa susah maupun di masa lapang, masa lapang atau masa apa namanya? Masa sempit, begitu, kesulitan. Sulit. Ya, berarti luar biasa sekali ya. Jadi memang anjuran bersedekah itu tujuannya itu agar kita memiliki kepekaan sosial gitu ya, dengan sesama, bisa merasakan bagaimana kesusahan orang lain, ya berbagi dan lain sebagainya, gitu Bu ya. Ya terakhir ini terkait tema ya, yang saya sebutkan tema di awal, buka bersama, buka hati. Nah itu maksudnya bagaimana? Apa filosofinya tema ini? Kita ini kan namanya di bulan puasa atau bulan Ramadan itu kan sering kita temui kita mengadakan buka bersama ya, baik itu dengan teman kantor, teman seprofesi ya kan, atau dengan keluarga besar begitu. Nah itu hal-hal yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, bukber ya, yang kita kenal dengan bukber. Nah, apa kaitannya dengan sosial gitu ya? Jadi kita buka bersama itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita iringi dengan bersedekah kepada orang lain. Ya, berarti kembali ke sedekah lagi. Jadi buka bersama itu kan kadang-kadang misalnya ada satu orang yang traktir begitu kan, niatnya bersedekah kepada orang lain, bersedekah kepada teman-teman kita, tetapi waktu bulan Ramadan akhirnya kita kenal dengan bukber. Jadi memang bukber, buka bersama itu sesuatu yang luar biasa yang gitu baik, ya, ada unsur positif. Tapi gini Bu, kita kadang sering menemukan fenomena ya. Memang sebenarnya buka bersama itu kan dianjurkan untuk disegerakan. Cuman banyak fenomena saya lihat itu ada buka bersama malah sholat maghribnya itu kelewatan gitu ya. Atau paling tidak itu akhirnya nggak jamaah maghrib. Nah itu gimana menyikapi fenomena seperti ini kalau menurut jenengan gitu? Kalau bukber kan kita usahakan ya, usahakan minum dulu atau makan yang ringan-ringan dulu lah. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat jamaah ya. Kalau bisa namanya bukber itu kan orang banyak. Jadi bagus sekali kalau dibarengi dengan sholat berjamaah kan, sholat berjamaah maghrib. Setelah itu baru kita makan bersama. Jadi nggak buru-buru makannya Ustadz. Jadi langsung makan yang berat itu. Jadi lagi kan setelah sholat santai kan, habis itu baru makan enak gitu. Jadi meskipun misalnya bukbernya itu di rumah makan atau di tempat-tempat tertentu itu kan biasanya disediakan musola ya. Kan nggak harus makan berat dulu seperti tadi yang disampaikan kan. Jadi minum dulu yang ringan-ringan, makan snack-snack atau buah begitu, atau kurma yang ada disediakan. Nanti sholat dulu baru kita makan besar gitu. Baik, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bu Eni. Terima kasih banyak Bu, sudah meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan sehari-hari untuk hadir di podcast Kemenak Gresik ini ya, edisi spesial IPARI di bulan Ramadan ya. Sebelum kita tutup mungkin Bu Eni punya pesan buat pemirsa ya yang ingin sampaikan khususnya terkait masalah buka bersama ini. Pemirsa sekalian, kalau kita mengadakan buka bersama jangan lupa bersedekah ya, diiringi dengan bersedekah sehingga nilai manfaatnya lebih dan luar biasa untuk kita. Jadi itu ya, jadi esensi dari buka bersama itu adalah bagaimana agar kita itu bisa berbagi kepada orang sesama lain. Ya, baik. Pemirsa, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ya ngobrol-ngobrol santai kita itu bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian ya, dan jangan lupa ikuti terus ya episode-episode berikutnya dari podcast Kemenak Gresik edisi spesial Ramadan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manfaat.